Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Diar Saprida, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan NIM 24416226201353 dari kelas TI 24I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis penjadwalan proyek menggunakan metode CPM dan statistical fact atau itu apa program evaluation and review teknik. Dalam pembahasan ini saya mengambil jurnal dengan judul Tinjauan Penerapan CPM dan PRT dalam Pembangunan Proyek Gedung, dan untuk link jurnalnya sudah saya masukkan. Silakan bisa untuk di-download. Langsung ke latar belakang saja ya. Jadi, dalam suatu proyek sering terjadi keterlambatan penyelesaian penyelesaian pekerjaan. Hal ini biasanya disebabkan oleh perencanaan waktu yang kurang tepat serta kurangnya pengendalian terhadap aktivitas proyek. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat membantu dalam merencanakan dan mengendalikan waktu proyek, yaitu metode CPM dan PRT. Tujuannya, tujuan dari analisis ini adalah menentukan durasi total proyek, menentukan jalur kritis, dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan proyek. Jadi sebelum masuk ke intinya, mari kita bahas dulu apa pengertian dari CPM atau Critical Path Method itu. Itu adalah metode penjadwalan proyek yang menggunakan waktu pasti atau deterministik. Metode ini digunakan untuk menentukan jalur kritis, yaitu jalur terpanjang dalam suatu proyek yang menentukan total durasi proyek. Jika terjadi keterlambatan pada jalur kritis, maka seluruh proyek juga akan terlambat. Kemudian, PRT atau Program Evaluation Review Technique adalah metode yang menggunakan pendekatan probabilistik. Dalam metode ini terdapat tiga estimasi waktu, yaitu waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimis, yang kemudian dihitung dengan rumus, yaitu TE sama dengan A plus 4M plus B per 6. Rumus ini digunakan untuk menggunakan atau mendapatkan estimasi waktu yang lebih realistis. Contoh soal proyek ini yaitu sebagai contoh. Ini terdapat proyek pembangunan gedung dengan beberapa aktivitas sebagai berikut. Ini ada aktivitas A dengan durasi 3 hari. Itu awalnya ya, yang A itu. Kemudian sebagai awal proyek, aktivitas B dengan durasi 5 hari dikerjakan setelah A. Aktivitas C dengan durasi 2 hari dikerjakan setelah B. Aktivitas D dengan durasi 4 hari dikerjakan setelah C. Dalam jaringan ini, diagram jaringan ini, jika digambarkan dalam bentuk diagram, eh, maka urutannya adalah A menuju B, kemudian C, dan terakhir ke D. Diagram ini menunjukkan hubungan ketergantungan antara aktivitas dalam proyek. Perhitungan perhitungan forward pass. Selanjutnya dilakukan perhitungan maju atau forward pass untuk menentukan waktu mulai dan selesai paling awal. Aktivitas A dimulai dari hari ke-0 dan selesai pada hari ketiga. Aktivitas B dimulai dari hari ketiga dan selesai pada hari ke-8. Aktivitas C dimulai di hari ke-8 dan selesai pada hari ke-14.
sehingga total durasi proyek adalah 14 hari. Untuk perhitungan backward pass atau kemudian dilakukan perhitungan mundur atau backward pass untuk menentukan waktu mulai dan selesai paling akhir. Aktivitas D memiliki waktu selesai akhir 14 dan mulai pada 10. Aktivitas C selesai pada 10 dan mulai pada 8. Aktivitas B selesai pada 8 dan mulai pada 3. Aktivitas A selesai pada 3 dan mulai pada 0. Kemudian ada perhitungan slack atau kelonggaran. Dihitung dengan rumus slack atau sama dengan LS per ES. Dari hasil perhitungan, semua aktivitas memiliki slack sama dengan 0. Artinya semua aktivitas berada pada jalur kritis. Di mana jalur kritis adalah pada proyek ini adalah A, B, C, D. Dengan total durasi proyek selama 14 hari. Jalur ini sangat penting karena tidak boleh mengalami keterlambatan. Jadi, untuk kesimpulannya, dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode CPM dan PERT dengan sangat efektif dalam membantu perencanaan dan pengendalian proyek. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan durasi proyek, mengetahui jalur kritis, serta mengurangi risiko keterlambatan. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai analisis CPM dan VRT pada proyek pembangunan gedung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.